Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua Ruud van Nistelrooy sudah melakoni 2 laga bersama dengan Manchester United. Masih ada 2 laga lagi. Dia sudah mengkonfirmasi kalau memang komunikasi dari manajemen klub juga jelas ya. Dia hanya akan menjadi head coach interim untuk 3 pertandingan dari Manchester United. Dan setelahnya Ruben Amorim akan mengambil alih. Di video sebelumnya gua sempat membahas terkait dengan kemungkinan ya ataupun peluang, termasuk juga prediksi gue, apakah Ruud van Nistelrooy akan menjadi bagian dari tim kepelatihan Ruben Amorim. Itu yang akan gue bahas juga karena ada beberapa informasi ya dan ingin gue sampaikan. Dan seperti biasa nanti juga akan diberikan komentar secara ringan amatiran. Setelah pertandingan, Ruud van Nistelrooy ini memberikan informasi ataupun tanggapan terkait dengan Ruben Amorim. Dia mengatakan kalau saya sangat menantikan untuk bisa mengetahui dia lebih bagus lagi. Dia melakukan sangat bagus di Portugal. Saya sangat ingin untuk berlanjut membantu progres dari klub dan itu adalah tujuan utama saya. Nah, itu yang dikatakan oleh Ruud van Nistelrooy. Dan pagi ini ada kabar dari Sky yang mengatakan kalau para pemain Manchester United menginginkan Ruud van Nistelrooy untuk tetap berada di klub ketika Ruben Amorim mengambil alih. Mereka mengapresiasi cara dari komunikasi Ruud van Nistelrooy. Selain Ruud van Nistelrooy juga ada keinginan yang kuat dari Darren Fletcher. Saat ini adalah pelatih tim utama untuk tetap berada di Manchester United di bawah Ruben Amorim. Nah, jadi situasi ini menurut gue berkembang ya. Di mana Ruud van Nistelrooy mengatakan sebelumnya dia mengatakan kalau kontrak dari dia adalah sebagai asisten manajer dan setelah peran interimnya selesai dia akan kembali lagi ke kontraknya sebagai asisten manajer. Mengenai masa depan dengan Ruben Amorim, apakah dia tetap akan berada di Manchester United menjadi bagian dari skuad Ruben Amorim, dia masih belum bisa menjawab secara pasti. Dia hanya mengatakan dia sangat menantikan untuk bisa mulai komunikasi dengan Ruben Amorim untuk menurut gua mengerti satu dan yang lain ya, karena ini merupakan penting. Di sisi lain Ruben Amorim juga akan membawa bahkan 4-5 staff dari Sporting. Belum ada konfirmasi resmi tapi ini sudah semakin dekat di sana, sehingga ya spekulasi mengenai situasi Ruud van Nistelrooy ini masih menjadi tanda tanya. Gua prediksi nampaknya, ini prediksi gua bukan keinginan gua, ini prediksi nampaknya sulit menurut gua ya untuk Ruud van Nistelrooy ini menjadi bagian dari Ruben Amorim. Walaupun demikian kemungkinan belum tertutup sama sekali. Dan yang menarik adalah bagaimana informasi dari Sky yang mengatakan kalau para pemain ingin untuk Ruud van Nistelrooy tetap berada di Manchester United. Kalau menurut gue ya, pertimbangannya tidak bisa seperti ini. Pertimbangannya tidak bisa karena pemain yang menginginkan. Karena menurut gue pertimbangan itu harusnya disingkirkan, justru disingkirkan. Para pemain Manchester United menurut gue secara ringan amatiran jangan atau tidak bisa diberikan power terlalu banyak, terutama untuk menentukan hal-hal yang di luar level dari pemain. Misalnya pelatih itu kan jelas dalam hierarkinya ada di atas ya kan. Lalu situasi siapa mendatangkan klub mendatangkan siapa di bursa transfer itu jelas bukan wewenang dari pemain. Lalu metode latihan akan seperti apa? Menurut gua itu bukan wewenang dari para pemain. Itu wewenang dari pihak lain, termasuk juga untuk menentukan nasib dari Ruud van Nistelrooy. Menurut gua pemain bisa mengatakan apapun, tapi dengan keputusan ataupun bukan keputusan ya, tapi dengan suara dari pemain yang menginginkan bahkan Ruud van Nistelrooy untuk tetap stay di Manchester United, justru menurut gue jangan didengar sih keputusan seperti ini. Yang harusnya didengar oleh manajemen adalah bagaimana nomor satu ya, konsep, ide, filosofi, termasuk juga nanti sinergi antara Ruud van Nistelrooy dengan Ruben Amorim. Bagaimana nih? Apakah cocok? Ketika cocok, ya bisa dilanjutkan. Ketika tidak, ya selesai. Ruben Amorim juga membutuhkan bantuan dari asisten-asistennya ya, dari staff-staff lainnya juga. Nah, bisa dilihat apakah hal tersebut sudah ada
di tim kepelatihan yang akan diboyong dari Sporting Lisbon? Jika tidak, apakah ada hal lain yang bisa ditawarkan oleh Ruud van Nistelrooy yang membantu Ruben Amorim? Penting juga untuk melihat seperti apa kira-kira pandangan karir dari Ruud van Nistelrooy yang lebih jauh lagi. Dia sebenarnya ingin seperti apa? Karena kalau gua melihat ya dari karir pet dari Ruud van Nistelrooy, ini dia kan menuju menjadi orang nomor 1 sebenarnya di sebuah klub. Dimulai dari PSV Eindhoven, melatih tim muda ya. Lalu sempat menjadi bagian dari staf kepelatihan, sempat menjadi asisten juga dari tim nasional Belanda. Dia naik kelas menjadi manajer utama di PSV Eindhoven, lalu selesai karena ada konflik dengan manajemen. Lalu sempat hampir menjadi orang nomor 1 di Burnley sebelum ada tawaran dari Manchester United, dan dia menerima karena ada situasi-situasi keadaan-keadaan tertentu. Misalnya yang mengajak adalah Erik ten Hag, ada pembicaraan, ada kesamaan visi mungkin ya, sinergi juga. Di samping juga ya nama dari klub Manchester United yang pernah menjadi bagian dari karir profesional dari seorang Ruud van Nistelrooy. Ada banyak faktor di sana, intinya akhirnya dia menerima posisi sebagai asisten manajer. Tapi jangan lupa, di situ tidak ada peran dari Ineos. Ruud van Nistelrooy sama seperti Rene Hake ini diinginkan langsung oleh Erik ten Hag. Sebelum direkrut, ada kesepahaman dulu nih antara dua pihak nih. Bagaimana dengan Ruben Amorim? Ya inilah yang harus dicari menurut gue. Kesepahaman antara dua pihak ini mengenai, oke, Ruben Amorim butuh pembantu, butuh asisten, butuh support. Sudah didapat belum nih dari staf yang akan dibawa ke Lisbon? Jika tidak, bisa tidak dipenuhi dengan Ruud van Nistelrooy. Lalu Ruud van Nistelrooy juga bagaimana dia melihat karirnya, sekali ini juga penting sih menurut gue. Karena ya kalau dia melihat misalnya ingin menjadi seorang manajer, kapan dia memiliki target untuk hal tersebut? Tidak bisa hanya mengalir saja ya, karena nanti bisa-bisa di tengah jalan dia merasa sudah cukup, dia cabut dari Manchester United karena dia ingin mengejar sebuah karir di tempat lain dan lain-lain. Ini juga menurut gue harus diperhatikan, di mana loyalitas ini menjadi bagian dari staf kepelatihan dari Ruben Amorim. Terlihat ya banyak sekali staf yang bahkan dari Braga ke Sporting Lisbon sekarang akan dibawa ke Manchester United. Ini merupakan bagian penting. Di sisi lain juga bagaimana proses di Manchester United ini bukan proses jangka pendek ataupun jangka menengah, tapi jangka yang bisa lebih panjang lagi, sehingga juga butuh komponen-komponen yang bisa mensupport itu semua. Menurut gue sih seperti itu, sehingga tidak bisa hanya mendengar dari dari apa yang diinginkan oleh pemain ya. Dan di sisi lain juga kita melihat bagaimana attitude karakter dari pemain Manchester United yang menurut gue secara ringan amatiran masih sama dari setelah Sir Alex Ferguson pensiun, dari zamannya David Moyes. Ada ketidakstabilan di sana di karakternya ya. Power juga menurut gue ternyata dengan selesainya Erik ten Hag masih terlalu besar power dari pemain ini untuk bisa menentukan situasi di klub. Bahkan yang paling dekat adalah situasi manajer ya. Jadi menurut gua ini bukan sesuatu yang sehat jika hanya didengarkan dari pemain. Justru yang lebih penting adalah ya itu tadi ya, Ruben Amorim dia seperti apa. Karena kalau melihat hierarki saat ini, Ruben Amorim ini akan langsung report ke Jason Wilcox dan juga Dan Ashworth. Sehingga ya dia juga harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya, harus bisa memberikan peningkatan, perbaikan dan lain-lain. Dan dia butuh bantuan. Balik lagi nih, Ruud van Nistelrooy bisa tidak menawarkan hal tersebut. Ada banyak komentar yang seperti kayak, kalau menurut gue sih seperti kayak cocok logi saja ya. Oke, Ruud van Nistelrooy bagus nih karena membawa manajer Manchester United saat ini dalam situasi interim. Oke, dijodohkan saja, dipasangkan saja dia dengan Ruben Amorim. Menurut gue tidak semudah itu ya, karena setiap kepala memiliki ribuan bahkan jutaan ide. Dan kalau ide ini berasal dari dua kepala, maka akan lebih banyak lagi. Implementasinya nanti akan lebih menantang lagi menurut gue. Justru hierarkinya harus jelas. Satu head coach, Ruben Amorim, dia butuh asisten, dia butuh bantuan dari berbagai macam situasi. Ya, dilihat ya, dikaji lagi apakah Ruud van Nistelrooy bisa melakukannya. Ada beberapa yang mengatakan ya kenapa tidak diberikan misalnya posisi pelatih penyerang kepada Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy tertarik tidak dengan peran itu, karena peran sebagai penyerang, sebagai pelatih penyerang ini kan semakin kecil lagi jika dilihat bagaimana perjalanan karir dari Ruud van Nistelrooy yang
sudah hampir menjadi orang nomor 1. Bahkan sebagai asisten dari Erik ten Hag, dia juga memegang wewenang yang cukup luas. Sehingga menurut dia ini peran yang bagus, peran yang menantang, oke, gua ambil begitu. Karena menurut gua ya, di level seperti kayak Ruud van Nistelrooy, ya mereka tidak perlu atau terlalu khawatir sih terkait dengan ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang menurut gua secara dengan amatiran. Karena katakanlah Ruben Amorim tidak sepakat dengan Ruud van Nistelrooy, dia selesai, dia akan mendapatkan kompensasi dari Manchester United yang nilainya juga cukup besar. Dan menurut gue untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya, menurut gue tidak akan terlalu sulit-sulit banget sih ya rasa-rasanya, apalagi dia memiliki kompetensi yang baru nih, pengalaman di Manchester United. Jadi ada banyak faktor. Ini merupakan sesuatu yang menurut gue juga menarik untuk diikuti. Ruud van Nistelrooy akankah tetap berada di Manchester United atau tidak? Tapi bagaimana menurut Sobat Football United prediksinya ya? Silahkan drop di kolom komen maupun juga pengharapannya. Gue doakan semuanya selalu sehat-sehat keluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.